Saya akan mencoba untuk melihat pemilihan gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh DPR. Saya mencoba untuk melihat dari dua sisi, sisi manfaat dan sisi mudorotnya. Kalau dilihat dari sisi manfaatnya adalah satu, bahwa pemilihan wali kota, bupati, gubernur itu dipilih oleh DPR itu manfaatnya satu adalah efisien. Jadi anggaran negara untuk pemilu itu sangat besar sekali kalau kita cek kemarin itu. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah ini kan setiap pemilu, ya setiap pemilu, setiap pilkada itu pasti terjadi konflik horizontal di situ. Nah ini mudorotnya di situ. Maka dari itu manfaat dan mudorot ini harus melalui kajian-kajian yang komprehensif. Dulur, kembali di podcast Ngobrol Santai Tapi Bernilai. Kali ini kita mendatangi seorang narasumber yang sangat spesial. Mengapa? Karena narasumber kali ini sebelumnya pernah kita podcast pada saat masih proses pencalekan, yaitu salah satu caleg Partai Demokrat di Surabaya. Dan alhamdulillah, beliau sekarang sudah menjadi wakil rakyat dan duduk di Komisi A DPRD Kota Surabaya, hasil dari pemilu legislatif bulan Februari 2024 yang lalu. Akhirnya beliau menjadi seorang anggota dewan yang benar-benar mumpuni di sektornya, yaitu di bidang hukum dan pemerintahan. Maka beliau ditempatkan di Komisi A DPRD Kota Surabaya. Inilah dia, Muhammad Saifuddin. Yes. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Grace. Siang. Muhammad Saifuddin ini biasa kita panggil dan publik masyarakat juga biasa menyapa dan cukup terkenal. Biasanya disapa Bang Udin. Ya. Gitu ya Bang Udin. Betul. Nah, betul. Ya. Kabarnya baik Bang Udin ya? Alhamdulillah khair, baik sekali. Alhamdulillah. Pak Grace gimana? Baik, alhamdulillah. Tambah ganteng ini. Alhamdulillah. Rambutnya model baru. Ya. Maklum, nggak ada pembawa acara. Oke. Bang Udin, ya kita ngobrol relax aja. Ya. Benar ya, waktu sebelum pileg itu kan sempat kita podcast dan alhamdulillah sekarang Bang Udin duduk sudah di DPRD Kota Surabaya di Komisi A. Kalau mungkin sebagian beberapa masyarakat belum mengetahui apa sih fungsi Komisi A DPRD Kota Surabaya ini. Bisa dijelaskan sedikit Bang Udin? Iya, pertama rasa syukur saya dan terima kasih juga kepada teman-teman Judes yang dulu pernah memanggil saya sebelum saya terpilih. Dan subhanallah dampak dari podcast yang kemarin itu luar biasa dampaknya, sehingga masyarakat lebih mengenal saya, mengenal Bang Udin itu lebih jauh, lebih dalam terkait visi misi dan perjuangan itu. Jadi saya berterima kasih banyak kepada teman-teman Pokja, juga di teman-teman Judes. Nah, terkait ketika ditanyain apa sih sebetulnya tupoksi dari Komisi A ini. Jadi kalau di DPRD Kota Surabaya ini ya guys, yang sudah bahwa ada Komisi A, ada Komisi B, ada kemudian Komisi C dan Komisi D. Nah, kebetulan Komisi A ini berbicara tentang hukum dan pemerintahan. Nah, di mana Komisi A ini mitranya saya pikir paling banyak. Ada Capil, ada Kesbangpol, ada Satpol PP, ada Bapemkesra, dan banyak sekali yang kemudian yang menyangkut pemerintahan dan hukum. Termasuk mitranya adalah 31 camat-camat sekota Surabaya dan juga seluruh lurah-lurah di Surabaya, termasuk Capil dan sebagainya. Sebetulnya ruhnya DPR itu sebetulnya ada di Komisi A, Pak Grace. Ruhnya sebenarnya di Komisi A. Ada di Komisi A, karena Sekwan itu juga mitra dari Komisi A. Jadi ruhnya, jadi pemain utamanya di DPR Kota Surabaya itu sebetulnya ya di Komisi A ini, kan gitu kan. Jadi saya bersyukur ditakdirkan, dipercaya oleh partai kemudian menduduki di Komisi A. Kira-kira gitu. Oke, tugas yang sangat tidak ringan ya. Tidak Tapi ringan. di komisi itu A itu ada politik, ada hukum juga ya. Ya, ada politik, ada hukum juga. Menarik Bang Udin. Bang Udin sekarang sudah di Komisi A DPRD Surabaya. Nah, ini kan kita sudah pemilu legislatif, pemilu nasional, pilpres juga sudah selesai, kemarin juga sudah selesai, pilkada serentak 2024.
Dari kacamata Bang Udin sebagai politikus Partai Demokrat Surabaya yang juga sekaligus anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, bagaimana melihat proses pilkada serentak, utamanya di Pilwali Surabaya yang baru saja selesai? Iya, pada tanggal 27 November kemarin adalah di mana hari pencoblosan di seluruh Indonesia sebetulnya. Dan kebetulan Surabaya memang hanya ada satu calon. Nah, sebelum masuk ke wilayah itu, apakah pertanyaannya satu calon itu tidak demokratis? Nah, ini kan yang menjadi perdebatan sampai kemudian ada aksi demonstrasi yang datang ke DPRD Kota Surabaya, kemudian kita tampung, kemudian berbicara tentang legacy, bicara tentang aturan, bicara tentang PKPU nomor 7 tahun 2017, terkait kotak kosong, terkait juga kajian masalah peserta pemilu dan sebagainya. Itu semua adalah dinamika demokrasi yang tidak boleh dikungkung atau dikooptasi oleh satu kelompok, dan mereka sah-sah saja melakukan aksi turun jalan, ini bagian dari konstitusional mereka. Nah, kemudian Pak Kris, subhanallah luar biasanya bahwa di Surabaya pada tanggal 27 ini berjalan dengan bagus sekali. Nah, substansi dari demokrasi, dari pilkada, pileg, pemilu, dan semuanya itu adalah bagaimana kemudian masyarakat ini paham betul terkait kondisi, yaitu apa? Yaitu kerukunan, guyup, beda pilihan tapi tetap solid, beda coblosan tapi tetap bersaudara, berkeluarga. Ini yang paling utama. Karena apa? Jangan sampai pesta demokrasi itu keluar dari substansinya. Nah, ini pesta demokrasi tapi malah menjadi duka demokrasi. Nah, di Surabaya kayaknya tidak ada duka demokrasi. Yang ada adalah happy semua dan bahagia semuanya, termasuk penyelenggara, masyarakat, dan stakeholder yang lain. Mereka bahagia dan kita harus bersyukur itu. Dan alhamdulillah berjalan damai, aman, dan berjalan dengan lancar semuanya. Kira-kira gitu, Pak Kris. Artinya ini bisa dijadikan contoh untuk daerah-daerah lain ini ya, Surabaya ini ya. Demokrasinya cukup tinggi, pilkada, tapi tidak ada kericuhan, tidak ada yang gontok-gontokan yang sangat berarti lah seperti itu ya. Ini artinya kalau sukses pilkada di Surabaya, ini kesuksesan siapa? Kesuksesan penyelenggara atau warga masyarakat keseluruhan ini, atau para politisi ini? Nah, kesuksesan di Surabaya dalam Pilwali 2024 ini bukan kesuksesan satu orang saja atau satu komunal, satu kelompok, tapi ini merupakan kesuksesan semuanya. Baik penyelenggara, baik pemerintahan kota, baik para politisi, baik ketua partai, dan seluruh masyarakat Kota Surabaya. Jadi kesuksesan Pilwali kemarin adalah tidak hanya kesuksesan satu kelompok atau satu komunal, tapi ini bagian dari kesuksesan kita bersama. Maka kita harus bersyukur dan bangga kita berada atau menjadi warga Kota Surabaya. Gitu. Makanya dulu harus bangga menjadi warga Kota Surabaya, menjunjung tinggi demokratisasi dan mempererat persatuan dan kesatuan sesama saudara kita yang ada di Surabaya. Menarik Bang Udin. Ini kita melangkah sedikit ke atas. Setelah pilkada selesai, mendengar informasi ada isu, ini bahkan nasional. Ke depan ada rencana pemilihan kepala daerah, tidak lagi secara langsung, artinya tidak dipilih oleh rakyat secara langsung, tapi kembali ke, kalau saya bilang, ke sistem lama. Pilkada kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh DPRD. Anda sudah mendengar itu ya, rencana-rencana dan isu-isu itu ya, pastinya lah, karena seorang politisi. Menurut Anda bagaimana ini? Jadi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu dipilih oleh anggota DPR, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu sebetulnya bukan isu baru. Ini isu lama yang kemudian digelindingkan, digulirkan kembali, dan ini mencuatnya kan ketika Ketua Umum Partai Golkar pada saat HUT Golkar di Jakarta kemudian disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa
menerima positif terkait isu atau informasi hal-hal seperti ini. Nah, sekarang begini Pak Grace, saya akan mencoba untuk melihat pemilihan gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh DPR. Saya mencoba untuk melihat dari dua sisi, sisi manfaat dan sisi mudorotnya. Nah, kalau dilihat dari sisi manfaatnya adalah satu, bahwa pemilihan wali kota, bupati, gubernur itu dipilih oleh DPR itu manfaatnya satu adalah efisien. Jadi anggaran negara untuk pemilu itu sangat besar sekali kalau kita cek kemarin itu. Nah, kemudian yang kedua manfaatnya adalah ini kan setiap pemilu, ya, setiap pemilu, setiap pilkada itu pasti terjadi konflik horizontal di situ. Nah, ini mudorotnya di situ. Nah, mudorotnya di situ. Maka dari itu manfaat dan mudorot ini harus melalui kajian-kajian yang komprehensif, di mana jangan sampai ketika bupati, wali kota dan gubernur itu dipilih oleh DPR kemudian mengalami kemunduran demokrasi. Nah, ini yang harus kita lakukan kajian secara komprehensif, di mana ini penting kita kaji. Kalau tidak, ini berbahaya. Berbahayanya apa? Ini setiap momentum 5 tahun kita ini dibenturkan dengan persoalan konflik politik, berbeda pilihan. Iya, kalau Surabaya adalah pemilihnya lebih banyak adalah pemilih yang rasional. Iya. Yang dewasa. Nah, yang dewasa dalam bersikap. Coba kita cek di kabupaten kota yang lain, ya kan? Kita lihat waktu ada pilkada di salah satu kabupaten di Jawa Timur, sampai kemudian harus menegang nyawa satu orang. Ini kan tidak menarik dan berbahaya untuk kesatuan dan kerukunan antar warga. Ini perlu dikaji. Cuman lagi-lagi jangan kemudian mengalami semacam kemunduran dalam demokrasi. Bang Udin melihatnya jika misalkan itu akan ditetapkan dan dipilih sama DPR, kepala daerah itu suatu kemunduran demokrasi atau lebih kepada ini? Itu kan lebih, kalau saya tadi ceritain Bang Udin, lebih banyak manfaatnya ya. Satu, itu konflik sosial bisa berkurang, efisiensi anggaran juga sangat banyak kan gitu, jadi bisa dimanfaatkan politik juga. Termasuk kos politik juga. Nah, kalau misalkan itu akan dibalikan kembali ke DPR ya, itu kira-kira nanti manfaat bagi masyarakatnya seperti apa nih? Kan nggak bisa langsung memilih calon-calon pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan. Ya, jadi kan gini, DPR kan tetap dipilih oleh rakyat. Jadi DPR ini kan Dewan Perwakilan Rakyat, di mana DPR yang duduk di lembaga-lembaga legislatif itu bagian dari representasi dari rakyat itu. Jadi kalau kemudian dikatakan mundur, ya tidak mundur-mundur juga, karena DPR itu adalah Dewan Perwakilan. Jadi suaranya itu diwakilkan ke DPR-nya, kemudian menentukan siapa yang akan dipilih, kan gitu kan? Jadi dianggap mundur, bisa jadi dianggap kemunduran demokrasi, karena ini pernah dilakukan oleh negara ini, oleh republik ini, dan sudah dihapus kemudian dikembalikan lagi. Jadi memang mundur dan majunya itu tergantung dari perspektif orang-orang tersebut, gitu Pak Grace. Dan ini Pak Grace, yang paling penting yang harus kita pikirkan adalah bukan hanya negara yang mengeluarkan anggaran besar untuk pilkada itu, tetapi juga calon juga pasti banyak mengeluarkan kos politiknya itu sangat besar sekali. Ini baik logistik, baik terkait honor saksi dan sebagainya. Jadi kos politik memang di Republik ini sangat. Berarti nanti kalau misalnya dipilih DPR tidak perlu ada saksi, tidak perlu lebih efisien sekali, lebih efisien dan lebih cepat, terselesaikan dengan baik, kan gitu. Kalau DPR Kota Surabaya kan ada 50 nih, ya jika 50 saja yang kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan politik itu. Tapi secara jujur sebagai politisi itu
setuju nggak Bang Udin? Misalkan itu kita kembalikan. Saya belum menyatakan setuju atau tidak, karena saya juga memutuskan sesuatu itu, meyakini sesuatu itu harus melalui kajian, diskusi dengan banyak orang, dengan ahli-ahli hukum, dengan ahli-ahli demokrasi dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan apakah saya setuju atau tidak, saya harus melakukan kajian-kajian itu. Dan kita harus menangkap secara positif dulu, baru kemudian memastikan apakah ini lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya. Tapi ini kan hanya baru menjadi wacana ya. Tapi kalau misalkan itu direalisasikan oleh pemerintah pusat, kira-kira sebagai politisi dan anggota DPRD Kota Surabaya, inginnya ini mulai pemilu ke depan atau nanti mungkin 10 tahun lagi baru itu diterapkan atau gimana ini? Nah, ini kan masih semacam wacana, semacam wacana. Kalau kemudian ini memang diputuskan benar, wali kota, bupati, gubernur dipilih oleh siapa? Oleh DPR, maka mau tidak mau kita ini harus patuh dan tunduk terhadap keputusan itu. Karena kalau diputuskan, ya putusan itu adalah secara konstitusional. Maka kita yang berada di kota, kabupaten, dan sebagainya itu ya harus tunduk atas keputusan konstitusi yang sudah dibuat. Kalau kita menolak dan melawan, itu berarti namanya inkonstitusional. Itu Pak Kris. Makar, bisa dibilang gitu. Makar ini. dibilang makar nanti akhirnya. Dan kalau pertanyaannya adalah apakah ini berlaku tahun 2030 atau selanjutnya, nah, nanti kan masih ada kajian-kajian yang butuh butuh pemikiran yang sangat kritis terkait persoalan ini. Jangan sampai kemudian benar terjadi ada kemunduran demokrasi. Kira-kira itu. Artinya meskipun nanti di kepala daerah dipilih oleh DPR, tetap tidak akan meninggalkan ruh demokrasi modern itu sendiri ya. Nah, yang sangat masih janggal bagi saya Bang Udin, ketika pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati maupun wali kota dipilih oleh DPR ya, lalu ada nggak itu hak politik masyarakat, hak politik rakyat itu hilang pada saat pilkada. Nah, ini gimana ini gambarannya? Kan gitu. Gini. Meskipun itu sudah diwakilkan, katanya tadi Bang Udin sempat ya hak politik mereka sudah diwakilkan oleh wakil rakyatnya di DPR masing-masing daerah kan itu pada saat pileg kan gitu. Gimana itu? Jadi gini, yang dikatakan hak politik hilang itu adalah pemilu republik ini sudah berubah menjadi negara monarki. Baru itu disebut otoritarianisme. Nah, itu baru bisa anggap hak-hak konstitusional rakyat hilang. Ini kan bukan berarti menghilangkan semuanya. Presiden masih dipilih oleh rakyat. Kemudian DPRD, kabupaten kota, provinsi, DPR RI masih dipilih oleh rakyat. Nah, kalau kemudian dikatakan hilang haknya, ya tidak juga. Kecuali semuanya dirubah secara monarki, kemudian seperti kerajaan dan sebagainya, baru hak-hak konstitusional rakyat itu baru dikatakan hilang. Ini masih berada ruang-ruang kemudian untuk menentukan pemimpin-pemimpinnya, ya kan? Termasuk presiden dan juga DPR baik kabupaten, provinsi maupun RI. Jadi tidak semuanya dihilangkan hak-hak rakyat itu sendiri, Pak Kris. Kira-kira seperti itu kalau bagi saya. Jadi kan nanti ke depan paling kalau memang benar-benar terrealisasi hanya pemilihan kepala daerah aja kan yang dipilih oleh DPR, presiden dan pileg juga tetap aja langsung pemilihan langsung seperti itu. Itu prosesnya nanti kayak tahu sebelum-sebelumnya atau gimana? Karena negara kita kan pernah seperti itu. Bahkan semuanya akhirnya kan presiden gitu, DPR, terkait nanti teknisnya itu bagaimana? Ini kan kita belum bisa memastikan karena masih ada kajian-kajian. Kalau kemudian wacana ini diimplementasikan benar, itu banyak kemudian peraturan-peraturan yang harus kita rubah, yang harus dirubah. Tidak bisa kemudian mengacu kepada undang-undang yang hari ini, tapi ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan terkait peraturan-peraturan itu. Jadi terkait teknis ya kita tunggu dulu apa keputusan dari pusat. Nah, kita ini kan yang di daerah hanya mengikuti saja apa yang kemudian menjadi kebijakan, ya kita ikuti.
Tapi Kira-kira jangan itu. lupa suara daerah juga jangan disepelekan kan seperti itu. Wah, iya. Ah, enggak, jadi Suara-suara daerah juga masuk untuk suara pemerintahan. daerah harus. Jadi Jangan disepelekan. suara-suara di sini tetap tidak mungkin disepelekan. Iya. Karena besarnya negara ini bukan hanya tergantung satu tempat, tapi secara keseluruhan harus berkesinambungan semuanya. Jadi jangan sampai kemudian ada satu daerah yang kemudian disepelekan. Itu enggak mungkin, Pak Kris. Nah, wacana seperti ini untuk anggota DPRD daerah seperti Surabaya, Ya. itu perlu juga kajian-kajian nggak untuk nanti modal ketika Ya. ini direalisasikan oleh pemerintah pusat. Di sini sudah ada modal kerangka-kerangkanya ketika pemilihan kepala daerah hanya dipilih oleh DPR. Ya. Nanti akan rencana seperti itu nggak? Jadi perlu adanya kajian itu bukan hanya kajian secara kepartaian, tetapi gini, karena kebetulan saya adalah di Komisi A, maka saya nanti akan mengusulkan di komisi untuk mengundang pakar-pakar, ya, untuk mengundang pakar-pakar baik perspektif hukum, perspektif demokrasi, perspektif banyak hal. Untuk diundang, kemudian kita pengen tahu, pengen sharing dengan para ahli-ahli ini, agar kita itu ketika wacana itu kemudian menjadi kenyataan, kita itu tidak kaget. Betul. Makanya Jadi tadi saya bilang ada modal. Harus ada modal. Jadi Komisi A Kota Surabaya, khususnya anggota DPRD Kota Surabaya, harus mendahului dari DPRD kabupaten yang lain. Karena apa? Karena DPRD Kota Surabaya itu bagian dari etalase dari 38 kabupaten kota ini. Ya. Maka jangan sampai kemudian ketika wacana ini menjadi kenyataan, kita ini kaget. Maka dari itu, saya nanti akan usulkan bahwa kita akan melakukan sharing session terkait masalah bupati, wali kota, gubernur dipilih oleh DPR. Bahkan ketika itu benar-benar direalisasikan sama pemerintah pusat, DPRD Surabaya ini jadi pilot projectnya DPRD daerah lain di seluruh Indonesia. Betul. Bisa seperti itu kan. Dan bagaimana kemudian DPR Surabaya menjadi rujukan oleh DPR yang lain. Kayak gitu, Bang Kris. Menarik dulu perbincangan kita kali ini dengan Bang Udin, politisi Partai Demokrat Surabaya. Hanya saja terbatas dengan waktu. Mungkin untuk lebih menarik lagi ada closing statement dari Bang Udin buat pemirsa Judes. Jadi wacana pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh anggota DPR ini kita harus melihat dari dampak positif dan negatif atau manfaat dan mudaratnya. Jika memang wacana ini menjadi kenyataan, kalau kemudian lebih banyak manfaatnya, maka kita harus mengamini semuanya, maka kita harus tunduk terhadap peraturan-peraturan ini. Namun ketika ada kemudaratannya terlalu banyak daripada manfaatnya, maka perlu kita kritisi dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, dengan adanya ini, bahwa kita harus melakukan kajian yang komprehensif, kajian yang sistematik terkait wacana pemilihan bupati, gubernur, wali kota dipilih oleh DPR. Dan semoga ini semua akan menjadi kemanfaatan dan kemaslahatan untuk umat, untuk rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bang Udin, sukses selalu. Demikian dulu Muhammad Saifuddin, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Jangan lupa tetap tonton terus podcast Judes, like and subscribe and comment. Wassalam.